Yohanes 11 ayat 7 sampai 8 dan ayat 16 mengingkapkan ini loh murid tuh. Lihat ini. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Ini dalam konteks dia mau kembali ke Betania untuk membangkitkan Lazarus dari kematian. Oke. Mari kita kembali lagi ke Yudea. Ayat 8. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masihkah engkau kembali ke sana? Nangkep ya situasinya. Jadi murid-murid ingetin Yesus, nggak salah. Terakhir ke Yudea itu mereka mau lempari kamu dengan batu loh. Pikir lagi gitu. Yesus kira-kira berubah? Enggak, tetap pergi. Betul? Coba lihat ayat 16. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Ini murid. Kalau saya jadi Thomas, saya bilang gini, guru, trip ke Yudea kita nggak ikut ya. Murid itu konsisten, suka, duka, jalan sama Yesus. Orang banyak suka aja, duka ditinggalin. Bukankah ini saja sudah menyingkapkan sebenarnya kita ini murid atau bukan? Selama Tuhan nyenengin kita, kita ikut dia. Tapi gimana kalau dia udah nggak nyenengin kita, bahkan nyebelin buat kita? Udah mulai nyebelin. Saudara sadar, Tuhan tuh sering kali nyebelin juga kadang-kadang. Dia bertindak tidak seperti yang kita mau. Itu nyebelin itu. Dan di titik itulah kita mulai bimbang. Terusin nggak ya? Kalau kayak gini kayaknya pindah kepercayaan aja deh. Buat apa doa, buat apa baca Alkitab nggak ada faedahnya, nggak ada hasilnya. Maaf saya tanya, bukankah sebenarnya itu sedang menunjukkan siapa dirimu? Perbedaannya. Apakah di mata Tuhan saya adalah muridnya? Saya tidak bilang di mata pendetamu, di mata gembalamu, di mata suamimu, di mata istrimu, di mata orang tuamu. Mungkin mereka berpikir kau murid Yesus. Tapi pertanyaannya di mata Tuhan apakah kau murid? Dari titik ini akhirnya saya menyimpulkan sebuah statement ini. Mengapa amanat agung terabaikan pelaksanaannya? Nah pertanyaannya, mengapa amanat agung terabaikan pelaksanaannya? Simple. Bagaimana bisa memuridkan kalau saudara tidak jadi murid? Untuk memuridkan, saudara harus jadi murid dong. Sekarang, kita harus memutuskan. Bukanlah menjadi orang percaya atau murid, tapi memutuskan menjadi murid atau tidak sama sekali. Kesalahan yang fatal dari pengajaran-pengajaran gereja adalah murid adalah level berikutnya. Saya ulang. Saudara sadar kesalahan dari pengajaran-pengajaran gereja yang menghasilkan pemahaman yang salah yaitu gini. Oh, saudara mesti percaya dulu. Nanti kalau saudara bertumbuh, saudara akan jadi murid. Akhirnya kita percaya, lalu akhirnya waktu kita hitung ongkos murid, lalu kita bilang, udah deh, kayaknya kalau murid mah nggak mau, ini cukup di sini aja. Padahal sebenarnya di mata Tuhan, cuman ada dua pilihan, saudara muridnya atau tidak. Nggak ada pilihan lain, nggak ada pilihan ketiga, saudara muridnya atau tidak, cukup. Nggak ada yang bilang berat, oh Kristen aja, murid itu orang-orang yang dewasa rohnya gitu. Tidak.